Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pelayanan Rumah Sakit bagi Masyarakat Miskin. Baik, materi pertama yang akan saya bahas mengenai analisis masalah. Apa sih yang menjadi permasalahan pada jurnal tersebut? Yang menjadi permasalahan di jurnal tersebut adalah penyalahgunaan hak pasien di rumah sakit. Nah, yang kedua, siapa saja yang terlibat dan terdampak? Yang terlibat adalah petugas kesehatan dan pasien miskin. Akibat penyalahgunaan hak bagi masyarakat miskin, ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang buruk sering kali diterima dengan pasrah. Orang miskin sering menjadi korban dari sistem kesehatan yang tidak adil dan diskriminatif. Sementara, bagi orang kaya, ketidakpuasan atas pelayanan demikian sudah cukup memberi alasan untuk berobat ke dokter atau rumah sakit luar negeri yang jauh dan lebih mahal. Akibatnya, pertumbuhan perumahan rumah sakit terlabel internasional semakin menjamur di Indonesia. Ketiga, kapan berlangsungnya kejadian tersebut? Penyalahgunaan hak pasien baru mendapat perhatian apabila ditemukan kekecewaan dan penyesalan terhadap pelayanan dari pasien atau keluarga mereka. Kasus pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mengadu kepada YLKI pada periode 1991 sampai 1995 ada 19 orang. Periode Januari sampai Desember 1996 7 orang. Pada tahun 1997 melalui telepon 18 orang. Pada tahun 2000 mengadu melalui surat 10 orang dan melalui hotline service 21 orang. Yang keempat, mengapa masalah pelayanan kesehatan masyarakat miskin bisa terjadi? Penyalahgunaan hak pasien di rumah sakit dapat terjadi karena ketidaktahuan, sikap dominan, beban kerja berlebihan, dan faktor ekonomi. Dalam pelayanan profesional, ketidaktahuan menunjukkan kelemahan proses menjadi profesi sampai interaksi dalam perhimpunan profesi. Kelima, di mana kasus ini terjadi? Kasus penyalahgunaan hak pasien ini sering terjadi dan ditemukan pada rumah sakit umum dan swasta. Yang terakhir, bagaimana tindakan pihak rumah sakit ataupun pemerintah terhadap hal tersebut? Untuk mengatasi perbedaan tersebut, seharusnya digunakan pedoman dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan terarah pada pelayanan kesehatan yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan jurnal ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat miskin yang sedang atau pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian dilakukan di rumah sakit atau pada penduduk yang berada di luar rumah sakit di 6 wilayah terpilih pada tahun 2008. Lokasi penelitiannya meliputi Batam, mewakili Indonesia bagian barat, Balikpapan dan Manado mewakili Indonesia bagian tengah, Jayapura mewakili Indonesia bagian timur, serta Jakarta dan Surabaya mewakili kota di Pulau Jawa. Pengumpulan data dilakukan pada sampel secara purposif eksidental. Sampel meliputi pasien dan keluarganya yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang dilanggar. Satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, dan memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam kasus ini terlihat bahwasannya masyarakat miskin atau masyarakat yang mempunyai perekonomian rendah masih menjadi korban diskriminatif. Apabila rumah sakit melanggar kewajiban yang disebut dalam pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Rumah Sakit
yang meliputi teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Nah, seperti yang kita ketahui, usut punya usut, masalah demi masalah pasti punya solusi. Solusi dari kejadian yang telah kita bahas ialah hendaknya petugas kesehatan bersikap profesional terhadap pasien, menyapa dan memberikan salam pembuka kepada pasien, memberikan informasi dan pelayanan dengan baik, dan menjaga privasi setiap pasien. Jadi, kesimpulan dari kegiatan penelitian ini adalah memperhatikan pasien miskin di rumah sakit, pemerintah, dan swasta umumnya memiliki tingkat kepuasan yang kurang memadai, antara lain pada pelayanan administrasi yang dinilai rumit, berbelit, dan kurang informasi, petugas yang kurang ramah, tidak diberikan resep obat, dan pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan pemberian pelayanan atas dasar tingkat sosial ekonomi pasien. Pasien miskin akan mendapatkan pelayanan berbeda dibandingkan pasien yang membayar lebih. Penelitian di lapangan memperhatikan masih ada keharusan agar pasien membayar uang muka di kedua jenis rumah sakit, meskipun Undang-Undang Kesehatan sudah melarangnya. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.